Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya banyak, suaranya kurang kompak. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Gubernur Jawa Tengah, tapi sayangnya beliaunya ada di sana. Para pejabat di lingkungan Provinsi Jawa Tengah yang senantiasa saya hormati, yang saya ta'zimi, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Dr. Andes Kiai Haji Tauhsir MAG beserta seluruh jajaran pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Aisyah, serta Bapak Ibu tamu undangan dalam rangka tablik akbar Gayeng Syawalan untuk Jawa Tengah. Napa niku mboten ketok? Berkemajuan. Yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu mencurahkan nikmatnya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada seorang tokoh revolusioner yang merupakan the first and the best man, seorang pemimpin yang tidak bergaji, seorang direktur yang tidak berdasi, seorang guru tanpa sertifikasi, seorang pejabat tanpa remunerasi. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putra Abdullah buah hati Aminah, tak lain dan tak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh merupakan kehormatan bagi saya dapat bertemu, dapat bersilaturahmi dengan pejabat nomor wahid di Jawa Tengah. Tidak lain dan tak bukan gubernur paling ganteng di Jawa Tengah, yaitu Bapak Haji Ganjar Pranowo SH MIP, Sarjana Hukum Master Ilmu Pemerintahan. Laras Pak Gubernur? Kalau salah nggih nyuwun pangapunten. Wong baru pertama kali ditimbali Pak Gubernur. Sebelumnya saya sampaikan maaf. Maksud saya berdiri di sini bukan untuk nuturi, bukan untuk gurui, nopo malih menasehati. Karena saya yakin yang hadir di sini rata-rata adalah seorang penceramah, seorang ustadz, seorang dosen, seorang guru, seorang aktivis dakwah yang hidupnya digunakan selalu berkhidmat untuk Islam, menegakkan akidah umat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengenyangkan perut si miskin, serta mencerdaskan otak si awam, menuju terwujudnya umat Islam yang berkemajuan dalam kerangka dakwah amar ma'ruf nahi munkar, yang diikat dalam sebuah persyarikatan Muhammadiyah sebagaimana melaksanakan perintah Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ila
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Perlu kami sampaikan, Pak Gubernur, dalam dakwahnya Persyarikatan Muhammadiyah melaksanakan tugas sesuai profesinya. Yang jadi kiai mendirikan pondok pesantren, yang jadi dosen mendirikan perguruan tinggi, yang jadi dokter mengurus rumah sakit, yang jadi guru memajukan sekolah, bagian sosial mengurus panti dan duafa, dan lain-lain sebagainya. Semuanya bekerja tanpa pamrih sebagai wujud membantu pemerintah dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat Undang-Undang 1945. Tepuk tangan sekali lagi buat Muhammadiyah. Pak, Bu, berdakwah itu tujuan utamanya adalah dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Bukan malah sebaliknya, ceramah kesana kemari hanya bertujuan mendapatkan materi, pujian, popularitas dan tujuan duniawi lainnya. Demikian pula Muhammadiyah didirikan. Tujuan utamanya adalah dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Coba kita melihat para pendiri dan penerus gerakan dakwah Muhammadiyah dalam berjuang bukan rupiah, dolar, dinar maupun dirham. Justru sebaliknya, jika ada orang yang berjuang di Muhammadiyah, bukan materi yang didapatkan, namun justru materinya yang harus berkurang. Demikian pula saya, Bapak Ibu, saya adalah didikan dan tempaan sekolah dasar Muhammadiyah. Jadi kalau hanya ceramah, tidak mendapat juara, tidak mendapat piala, tidak diamplopi, tidak sakit hati, tidak mutung. Berbicara tentang dakwah, saya jadi teringat kata-kata bapak-bapak di PDM Kota Salatiga. Beliau bilang begini, "Le, nek kowe arep dadi mubalek Muhammadiyah, kowe kudu ninggalke telung oh." Napa syaratnya Bapak Ibu? Telung oh. Kula bingung, Pak. Lajeng kula tanglet. Telung oh niku napa? Oh, sing angka 1 dadi mubalek ora entuk goroh. Goroh niku napa? Berbohong, ngapusi. Apa ada mubalek yang berbohong? Ada. Yang disampaikan pokoknya hal-hal yang menyenangkan, meskipun terkadang tidak sesuai dengan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi. Lajeng yang kedua yaitu bisyarah. Bisyarah niku napa? Sangu amplop. Khususnya jika mubaleknya sudah punya pekerjaan dan penghasilan yang mapan. Tapi kalau mubaleknya masih kecil dan sekolah, belum punya pekerjaan dan penghasilan yang mapan, Pak Gubernur nimbali jauh-jauh dari Salatiga, bali radi sangoni ya kebangetan. Tidak, Pak Gubernur, tadi itu cuman bercanda. Tadi Ustadz Marjo juga bilang, "Mas Wildan, nanti kalau diberi amplop jangan mau ya." Saya jawab, "Iya Pak." Lah terus bagaimana Pak? Kalau mau ngasih ya jangan tanggung-tanggung. Cukup 1 atau 2 ruang kelas baru. Betul Pak Gubernur,
SD Muhammadiyah Plus Kota Salatiga sedang proses pembangunan menelan dana 8,5 miliar. Lah, terus uangnya dari mana? Yang utang. Maka biar utangnya cepat lunas, mohon dibantu ya Pak Gubernur. Pak, Bu, lajeng yang ketiga yang tidak boleh dilakukan oleh Mubalik Muhammadiyah adalah ini khusus dewasa 50 tahun ke atas. Ibu-ibu pasti mendukung kalau suaminya tidak boleh wayoh. Wayoh niku napa? Wayoh itu katanya punya istri lebih dari satu. Loh, kok tahu? Ya tahu, saya kan mubalik, jadi harus tahu. Maaf, itu tadi sekedar guyonan. Lah memang kalau ceramah dalam suasana tablik akbar begini, kalau yang dibuka himpunan putusan tarjih, ya kurang menarik. Yang jelas Bapak Ibu, saya turut bangga menjadi bagian dari Muhammadiyah. Dari engkeraman pendidikan Muhammadiyah lah menetaslah kader kecil seperti saya. Dan di bawah sana sudah muncul kader calon-calon ulama, calon ustadz, calon ilmuwan, calon teknokrat, calon pejabat dan lain-lain sebagainya. Singkatnya, generasi yang dipersiapkan oleh Muhammadiyah adalah generasi yang cerdas dan berakhlak mulia. Generasi yang imbang antara iman dan ilmunya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yanfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ilmu apapun yang kita pelajari harus kita dasari dengan tauhid. Kita niatkan untuk mencari ridho Allah semata. Coba kita menengok sejarah peradaban umat Islam pada masa Bani Abbasiyah, terutama di saat kekhalifahan Harun ar-Rasyid, dikenal dengan The Golden Age Story of Islam atau sejarah keemasan Islam, di mana wahyu Al-Quran digali dengan fondasi iman dan dikembangkan dengan ilmu pengetahuan, yang melahirkan tokoh-tokoh besar yang menjadi rujukan ilmunya sejak dulu hingga sekarang. Ibnu Sina sebagai ahli kedokteran, Ibnu Khaldun sebagai tokoh sosiolog, Al-Khawarizmi sebagai ahli matematika, Al-Razi, Ibnu Rus dan lain sebagainya. Itulah ilmu. Jika didasari dengan iman, maka akan membawa manfaat bagi banyak orang. Sebelum saya menutup ceramah saya, perkenankanlah saya membawakan sebuah lagu yang menceritakan perjalanan manusia jika tidak punya iman. Subuhnya kesiangan, zuhurnya kerepotan, asarnya di perjalanan, maghribnya kecapean, isaknya ketiduran. Terus kapan sholatnya? Musik.
rasa hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terdapat salah dan khilaf mohon dimaafkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.